Wah, lama banget sih itu. Ngomong emeng ya, Om. Kan Ini maksudnya, tunggu-tunggu nih. secara awam ya, Iya, iya. kita kan sering mendengar tuh mitos-mitos di Kalimantan tuh kayak gini. Terus ada sosok kuyang yang legendaris itu juga. Nah, sebelum kita bahas ke sosok hantunya ya, kalau pantangannya di sana tuh emang sekental itu ya, Mas? Kalimantan itu dia masih kuat dengan adat istiadat dan pantangan-pantangan itu ada. Jadi ada yang nyebutnya kepunan, Ya, ada yang nyebutnya kapohonan, tapi sama itu. sama itu. Jadi itu cuma istilah bahasa dari kalau Kalimantan Tengah tuh kepohonan. Mhm. Kemudian kalau Kalimantan Barat, Kalimantan Timur kepunan. Kepunan. Kepunan Kalimantan Selatan kepunan. Jadi istilahnya itu sama sebenarnya. Jadi itu pantangan yang nggak boleh dilanggar. Jadi contohnya kalau kita disuguhin, itu kita harus nyicip sedikit, Nyicipin, kalau nggak iya. kepunan. Dan itu kalau mentalnya nggak kuat banget, itu dilanggar, ya pasti terjadi sesuatu. Oke. Gitu. Jadi entah istilahnya kita jalan nggak tahu ada apa-apa, nyandung, jatuh, berdarah atau tangan patah dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau mental kita kuat, yakin nggak apa-apa. Kalau Mas Guru sendiri udah pernah ngalamin belum kepunannya itu? Kalau saya jujur, saya dengan pantangan-pantangan itu saya tabrak. Wah. Karena roh yang di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Itu hakikat manusia. Iya, betul sih. Jadi saya tidak mau ada di bawah aturan-aturan gaib atau aturan-aturan yang ada. Gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau Mas Guru sendiri belum pernah ya dapat ibarat getah kampunannya itu. Saya nggak mau. Jadi larangan-larangan itu sebenarnya bukan mitos, tapi itu mengikat hidup kita. Kalau kita percaya atau kita ragu aja, itu kita kena. Oke. Tapi kalau kita yakin dengan buat nggak akan kena. Karena itu berkaitan dengan permainan jiwa dan permainan roh. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Om Hao nih Om, untuk larangan-larangan yang ada di Kalimantan atau mungkin di tempat lain juga ya, kalau dari pengalaman Mas Guru sendiri kan, beliau puji Tuhan tidak pernah mengalami itu karena yakin nih niat dulu memang kayak aku nggak ingin terikat dengan itu dan ya tidak akan membiarkan dirinya untuk kena itu gitu loh. Kalau dari Om Hao sendiri terkait larangan-larangan itu, apakah ada campur tangan yang tidak kasat mata untuk mewujudkan tulah dari larangan tersebut, dan kalaupun iya, itu bagaimana atau apa yang terjadi dengan aturan itu ataupun entitas yang campur tangan ketika mereka menemui orang-orang seperti Mas Gundul? Ya, tentunya pertama memang sugesti itu sangat berpengaruh menurut saya gitu, karena sesuatu hal kayak santet juga ya itu. Jadi kalau kita dalam hal ini, kalau kita terlalu ini nanti jadi masuk Mbak, terlalu yakin dan mempercaya itu, karena katanya sama imunitas sebenarnya kalau medis ya, karena jadi overthinking itu. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya jika keyakinan itu masih goyah ataupun itu tidak mantap, sugesti akan gampang jadi self talk. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang penting kita sesuai dengan diri kita, tidak mematuhi tapi menghormati gitu, karena tentunya setiap adat istiadat atau suatu tempat itu berbeda.